Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2022, saya akan mempresentasikan proposal yang telah diajukan ke Litbang dengan judul Analisa Faktor Pemicu Kekerasan pada Anak Berbasis Gender di Kabupaten Bengkalis. Saya selaku koordinator, kemudian selaku anggota yaitu Dr. Haji Saiful Nazar MA. Baiklah, pada kesempatan ini, pada saat saya presentasi, akan saya sampaikan bahwasanya mengapa saya mengajukan judul penelitian dengan tema tersebut yang telah saya sampaikan tadi. Data secara real sebenarnya yang kita dapatkan pada saat studi awal di Kabupaten Bengkalis 2018 sampai dengan 2020, berarti data selama 3 tahun terakhir, data kekerasan terhadap anak itu sangat termasuk tinggi ya, walaupun kalau saya bilang untuk tingkat kabupaten itu sudah sangat tinggi sekali. Yaitu pada tahun 2018 itu ada 108 kasus, di mana kasus kekerasan terhadap anak ini 11 itu adalah terhadap anak ya laki-laki jenis kelaminnya, kemudian 97 itu terhadap anak perempuan. Kemudian pada tahun 2019 itu ada 154 kasus, di mana 29 itu adalah kasus yang terjadi pada anak laki-laki, sedangkan 125 itu terjadi pada anak perempuan. Pada tahun 2020 itu ada 111 kasus, di mana kekerasan terjadi pada anak laki-laki sebanyak 9 kasus dan pada anak perempuan sebanyak 102 kasus. Data ini pada saat studi awal kami peroleh itu dari dokumen yang dimiliki oleh lembaga P2TP2A, yaitu Pusat Terpadu Pemberdayaan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis. Juga dari LK3, yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkalis di bawah naungan Dinas Sosial, sedangkan P2TP2 itu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berarti data ini cukup serius dan cukup signifikan untuk kemudian menjadi salah satu bahan yang membuat kami tergelitik dan rasanya perlu untuk diteliti lebih lanjut. Sebenarnya apa sih faktor pemicu dari terjadinya kekerasan yang memang jumlahnya hampir ya kurang lebih berarti ya hampir 500-an ya 400 lebih ya, itu kan lumayan, itu artinya banyak ternyata kekerasan. Kita tidak hanya melihat kekerasan itu di televisi atau jauh di kota-kota besar, tapi ternyata di sekitar kita juga banyak terjadi kekerasan, khususnya kekerasan terjadi pada anak. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya pada latar belakang masalah ini, kenapa kita kemudian mengajukan judul atau ingin meneliti lebih jauh tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Karena memang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya, tentang perlindungan anak, pasal 13 menyebutkan bahwa kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melalaikan dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan yang meliputi penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, trafficking, jual beli anak.
Itu juga termasuk kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Itu adalah tentang kekerasan anak. Berarti memang sudah diatur betul oleh undang-undang tentang apa itu kekerasan pada anak. Kemudian juga dijelaskan lagi dalam Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, menjawab persoalan yang terjadi. Namun masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali belum dipahami dengan baik, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai urusan privasi seseorang, sehingga persoalan rumah tangga dipandang tabu untuk diceritakan pada siapapun. Dan pemahaman agama yang keliru ikut pula menjustifikasi terhadap terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dikaji lanjut dalam berbagai perspektif, utamanya dalam perspektif Islam. Sebenarnya itu yang kemudian menjadi latar belakang masalah juga. Yang berikutnya, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang konsisten memberikan perlindungan dan keamanan serta kenyamanan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi telah mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku santun dan kasih sayang di antara manusia, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara luas. Namun, responsibilitas imani kurang memperhatikan bahwa masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak yang perlu dilindungi agama dan situasi yang coba mengorbankan mereka demi dan atas nama kesalehan. Ini juga perlu juga dikaji lebih lanjut. Inilah yang kemudian memicu kita untuk kemudian memerlukan kajian lebih jauh tentang apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di Kabupaten Bengkalis, karena hampir ratusan kekerasan yang sudah terjadi bahkan ditangani oleh 2 lembaga tersebut. Maka dari studi awal tersebut, dari latar belakang masalah tersebut, berdasarkan data kuantitatifnya, kemudian analisis teorinya, berdasarkan undang-undang yang tadi kita sebutkan, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004, ya, itu sudah sangat menjadi dasar yang kuat untuk kita mengkaji lebih jauh, sehingga kita kemudian nantinya pada rumusan masalah sudah kita simpulkan bahwa kami sebenarnya tujuannya adalah untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang bentuk-bentuk kekerasan anak berbasis gender yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, karena kekerasan pada anak ataupun kekerasan pada anak berbasis gender itu bermacam-macam. Jadi kita ingin mengetahui lebih jauh kira-kira bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang berbasis gender itu apa saja dari ratusan kasus yang ada itu pun 3 tahun terakhir 2018, 19, 20 nantinya akan kami tambahkan pada saat nanti penelitian untuk kasus yang tahun 2021 sehingga menjadi 4 tahun terakhir. Itulah yang nanti akan kami analisis lebih jauh. Kita akan nanti menampilkan datanya setelah kita kumpulkan, setelah kita teliti nanti data 4 tahun terakhir tentang bentuk-bentuk kekerasan itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan pada anak berbasis gender yang di Kabupaten Bengkalis. Artinya kasus-kasus yang terjadi tadi itu sebenarnya faktor apa saja yang memicu atau yang menyebabkan, atau faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak berbasis gender itu tadi. Kemudian kajian terdahulu yang relevan. Ini ada penelitian dari Sinta Mulyati dan Yayap Gunawan. Sini yang kemudian judulnya yaitu tantangan pendampingan anak berkonflik dengan hukum berbasis gender di masa pandemi ini. Ini adalah sudah
ada satu penelitian yang dilakukan oleh Sinta Mulyati ini dan Pak Yeyep Gunawan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sama sebenarnya dengan yang akan kita lakukan. Kemudian hasil dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang didapat berkaitan tantangan yang dihadapi dalam pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum berbasis gender masa pandemi. Itu artinya adalah apa yang telah dilakukan oleh penelitiannya Sinta Mulyati. Kemudian ada lagi satu penelitian yang dilakukan oleh jurnal ya, penelitian dari Fajrin, yaitu jurnal intelektualitas pada volume 5 ini, yaitu temanya tentang pola asuh anak dalam perspektif pendidikan Islam. Karena ternyata terjadinya kekerasan itu tidak hanya disebabkan oleh tidak hanya terjadi di luar, bukan, maksudnya pelakunya bukan hanya orang luar, tapi ternyata banyak juga pelakunya adalah orang tua itu sendiri, baik itu orang tua kandung maupun orang tua tiri kah itu, orang tua adopsi kah itu, orang tua angkat kah itu, yang jelas adalah orang tua. Jadi faktor-faktor inilah yang tentunya nanti kita perlu teliti lebih jauh tentang termasuk pelakunya ya, karena memang di Bengkalis pun ternyata kekerasan-kekerasan yang terjadi itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh anak-anak, tapi justru sudah dikenal, bahkan juga ada yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Maka di sini mungkin yang menjadi dasar di mana penelitian ini adalah dilakukan kepada orang tua dalam keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis, otoriter, permisif, dan penelitian acuh tak acuh ya. Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang ya, artinya itu kekerasan, mengekang anak dan memaksa. Kemudian pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal hingga mengalami trauma dan sebagainya. Itu ketika penerapan pola asuhnya menggunakan pola asuh otoriter. Inilah yang dilakukan oleh penelitiannya Fajrin tadi, itu adalah hasilnya. Ternyata pola asuh itu juga akan identik dengan kekerasan. Ketika pola asuhnya salah dalam mengasuh anak, maka nanti akan terjadi sebuah kekerasan. Beda ya pola asuh kekerasan dengan pola asuh yang tegas. Kenapa pola asuh yang tegas itu ada disiplin, ada aturan, tapi kemudian ada juga ada longgar, ada juga ada aturannya yang perlu dilaksanakan, ada pula aturannya tidak perlu dilaksanakan. Berarti dengan namanya biasanya itu dengan sebutan pola asuh demokratis. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian dari Rabi'ah Al-Adawiyah dalam jurnal keagamaan ya, nasional, keamanan nasional. Ini juga temanya tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan hasil penelitian kekerasan penelitian ini, kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi rantai dan budaya kekerasan. Artinya apa? Bahwasanya ternyata perilaku kekerasan dilakukan terhadap anak, baik itu di rumah, baik itu di luar rumah, di sekolah ya, di lembaga-lembaga formal. Itu apalagi anak pada usia-usia di bawah umur ya, 5 tahun kah itu namanya ya, di bawah umur 5 tahun. Karena pada saat itu 0 sampai dengan 5 tahun kan usianya adalah usia golden age. Maka semua apa yang disampaikan oleh orang tua, baik itu orang tua kandung kah itu namanya, atau orang tua yang lebih dewasa dari dia umurnya, maka itu akan direkam oleh anak semuanya. Dan itu akan dibawa sampai masa hidupnya sepanjang hayat. Jadi harus hati-hati nih pada orang tua, agar pola asuh diterapkan tidak salah, atau cara kita mendidik anak kita tidak salah.
Kemudian konsep atau kajian teori yang relevan. Ini ada, tentunya kita akan berbicara dari konsep umum ke khusus ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang apa itu kekerasan. Yang kedua kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk kekerasan. Yang ketiga lebih mengkerucut lagi kekerasan pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan pada anak berbasis gender, karena ada macam-macam kekerasan ya. Yang pertama adalah apa itu kekerasan? Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat atau dia merasa kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah atau dipandang lemah atau dilemahkan, yang dengan secara sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Ini juga makna ini juga bisa didapatkan dalam pengertian kekerasan apa ya, KDRT maupun anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan. Ini dia bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini apa namanya, sumbernya adalah Selen Grafika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang RI ya, Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bab 3 pasal 5 yaitu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Ini sebenarnya penelantaran rumah tangga itu termasuk bisa disebut juga adalah kekerasan ekonomi ya. Ini juga biasanya ada dalam rumah tangga itu, yang termasuk di dalamnya penelantaran rumah tangga ini adalah ketika dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri. Misalnya istrinya punya kemampuan untuk bekerja, dia punya ilmu, dia punya kesempatan, tapi kemudian sama suami tidak diberikan izin sama sekali, padahal suami juga tidak bekerja. Lah ini namanya penelantaran rumah tangga. Kecuali kalau suaminya itu sudah memang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, artinya secara mencukupi secara ekonomi, cukup itu artinya paling tidak kebutuhan primer sudah tercukupi, maka itu sebenarnya mungkin punya alasan. Tetapi kalau misalnya suaminya tidak mau bekerja, tapi istrinya punya kemampuan tidak boleh bekerja, akhirnya di rumah itu terlantarkan, baik kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain yang ada di dalam rumah tangga itu. Kemudian kekerasan pada anak. Ini menurut WHO, tadi sebenarnya dalam perlindungan anak juga ada. Menurut WHO, ini World Health Organization, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan dan perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti, baik emosional, seksual, melahirkan pengasuhan dan eksploitasi. Saya yang sudah jelaskan di depan tadi ya, jadi pola asuh yang salah ya, untuk kepentingan komersial secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat ataupun perkembangannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak ya. Ini banyak sekali terjadi ya. Kita mungkin tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tidak menutup hati kita bahwa kita sudah sering mendengar, baik itu di televisi kayak itu namanya, melalui yang diviralkan melalui media sosial ya, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak-anak ya. Jadi miris kita selaku orang tua. Maka itu juga lah yang memang betul-betul ini menjadi kajian yang menurut kami adalah sangat penting sekali untuk dikaji lebih jauh tentang yang kami maksudkan tadi. Tujuan dan penelitian kami adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor itu ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Apa itu maksud dengan kekerasan terhadap anak? Itu adalah segala bentuk tindakan yang melalaikan dan merugikan fisik, mental, kemudian seksual ya, termasuk hinaan yang meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, trafficking, jual beli anak. Ini banyak juga terjadi ya. Di Bengkalis, di antara pada saat studi awal kami lakukan dari tiga tahun terakhir itu, nantinya mungkin akan kami sampaikan setelah kita melakukan penelitian lebih jauh, setelah kita melakukan analisis terlebih jauh, memilah dan kemudian apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bengkalis ya. Karena kalau kita melihat itu, melihat itu di televisi kah itu namanya, baik itu di, nggak usah jauh-jauh lah, di apa ya, di tetangga kita, apakah itu di Pekanbaru, apakah itu kabupaten lain ya, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh kita yang ke Surabaya lah, ke Semarang lah, ke Jakarta lah, ke Bandung, di Bogor lah, itu memang kita melihatnya di televisi, tapi kita juga ternyata kekerasan itu banyak terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Baik, kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse ya. Jadi itu yang mungkin kekerasan kepada anak. Oke. Untuk selanjutnya kekerasan pada anak berbasis gender, ini diantaranya ada pemerkosaan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan dan penyiksaan terhadap organ genital, kemudian pelacuran atau prostitusi, kemudian ada pornografi, ada kekerasan dalam kontrasepsi, ada juga kekerasan terselubung, dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Kemudian metodologi penelitian yang akan kita rencanakan adalah yang pertama memang pengumpulan data, ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, jadi dokumen yang sudah ada di beberapa lembaga yang telah menangani kasus, kemudian wawancara nanti terhadap pemilik lembaga itu atau tim ahli yang ada di lembaga itu. Yang kedua adalah mengolah dan memilah data kekerasan pada anak berbasis gender. Setelah kita dapatkan data itu, kemudian yang berikutnya adalah menyajikan data kekerasan secara kuantitatif, angka-angkanya kita sajikan terlebih dahulu, kemudian baru kita menganalisis faktor pemicu terjadinya kekerasan pada anak, dan setelah itu baru kita menyimpulkan hasil analisis dengan mendeskripsikan seluruh fakta yang ditemukan secara akurat dan terukur. Kemudian rencana pembahasan, ini ada 5 bab yang akan kita sampaikan nanti pada saat pembahasan. Yang pertama, bab 1 yang jelas adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ya, kemudian kegunaan penelitian. Bab 2-nya itu adalah kajian teorinya, kajian teori, yang bab 3-nya metode penelitian, kemudian bab 4-nya penyajian hasil, kemudian berikutnya adalah penutup, ya, kesimpulan dan saran. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi untuk proposal kami. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nantinya ini menjadi bahan yang sangat penting dan akurat untuk kami lanjutkan ke penelitian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.